Hey, ketemu lagi di segmen kita di Sambalkan, yaitu namanya Sambalcast. Ada saya, Anggia, dan juga ada Oh, saya Dito, Dito. ya. Ini kita bakal ngebahas garapan film baru sama si Hideaki Anno dan juga Shinji Higuchi, yaitu Shin Ultraman, ya. Baru-baru ini juga lagi tayang juga di Indonesia, ya. Jadi Ya. kebetulan saya tidak di endorse ya sama CGV atau XXI, tapi kebetulan emang lagi tayang di situ. Jadi cek aja. Cuman saya nggak di endorse kok, tenang aja. Ya, cuman bisa pengen nonton gitu ya. Kalau Nonton eh, resmi ya, kalau bisa. pengen nonton resmi ya, jangan jangan bajakan ya. Tapi kalau mau nonton bajakan nggak usah disebar-sebarin ya. Ya udahlah gitu ya pokoknya mah ya. Oke, jadi gimana menurut Bung Dito nih? Ya, Waktu pertama nonton kita kan wah, baru langsung. nonton nih kemarin ya Ya, di ada CGV ya. rombongan ya, rombongan beberapa. Barang-barang ada rombongan lah sama teman-teman yang suka nonton Ultraman. Yang, Ya, yang kemarin nonton kebanyakan om-om ya, nggak ada anak kecil ya. kemarin lumayan padat lah ya, meski nggak sampai penuh banget, tapi cukup banyak dan Setengahnya ada ya. eh, eh, banyak juga yang memang Uh, fans gitu. Meski sebenarnya kita beda-beda, beda grupnya gitu ya, bukan yang kita bikin nobar gede-gedean banget. Nah, ya, enggak. enggak sih. Ya, tapi ini kita balik lagi kalau ngomongin si filmnya ya. Sebenarnya mungkin saya belum langsung bilang kayak pendapat atau apa, tapi mau bilang dulu kan Shin Ultraman ini yang pasti ada dasarnya dulu ya, apa basis untuk film ini yaitu ya serial Ultraman yang paling pertama yang rilisnya itu tahun 1966. Karena bisa dilihat dari desain si Ultraman-nya, lalu kaiju yang muncul juga berdasarkan meski tidak semua tapi beberapa dari yang Ultraman itu. Oh iya, sebenarnya harus bilang ini juga ya, Bung Gia ya. Kita ini Ya, gimana? kita ini bakal spoiler sih khusus yang di sini. Lumayan Oh mungkin iya, ada beberapa bagian yang lumayan spoilernya itulah ya. iya. Jadi Jadi buat kalau yang yang kalian belum belum nonton, nonton dan kalian nggak mau dengar spoiler, mendingan cabut aja. Eh, jadi kalian mending mending nonton dulu nonton kalau bisa dulu sih, ya. ya. Kalian nonton Hmm. dulu baru nanti boleh lanjut dengerin kita ya. Nah, tapi kalau kalian yang udah siap dengar spoiler kita tapi belum nonton, ya selamat terima resikonya ya. Oke, sok lanjut gitu. Ya, ini sih mungkin karena saya awal-awal isinya udah sempat ada yang tahu lah ya. Jadi ini awal-awalnya referensinya ke Ultra Q gitu, yang jadi serial sebelum Ultraman pertama itu ada namanya Ultra Q. Itu lebih fokusnya ke gimana manusia menanggulangi kalau ada serangan monster atau alien. Jadi tidak ada superhero-nya gitu. Nah, awal-awal film tuh seperti itu sampai sampai tahu-tahu datang yang pas ada di salah satu serangan monster muncul si Ultraman ini yang ya awalnya belum langsung disebut Ultraman tapi ya si raksasanya ini. Nah, ya dari situ saya lihatnya sih ini ya mungkin kalau mau perbandingan ya ini film Anno dan Higuchi yang sebelumnya itu kan Shin Godzilla ya. Mungkin Ya. udah pada tahu Shin Godzilla udah sekitar 6 tahun yang lalu filmnya. Hmm. Itu kan juga kerasa dari situ lebih-lebih teknis untuk gimana sih kita ini menanggulangi serangan monster yang kayak gini-gininya diliatin kayak gitu lumayan Hmm. lumayan ngebut sih yang sebagai perbandingannya si di Shin Ultraman bagian itu lumayan ngebut pas di awal-awal. Ngebut Nah, gimana nih maksudnya? ya jadi kayak ya misalnya yang si pasukannya ini lagi udah apa ini untuk ngedata yang dia mereka pakai ada komputernya masing-masing ini ntar gimana ini dia udah makin deket lah posisinya sama ini terus panas badannya gimana yang kayak gitu-gitu itu lumayan ngedetil ya itu dibikin itunya Hmm. bahkan menurut saya dibanding Shin Godzilla yang awal-awal film
itu malah Hmm. terasa lebih lambat menurut saya kalau yang awal-awal filmnya. Kalau yang Pacingnya ini lambat ya. pacingnya lambat, tapi habis itunya emang enak sih kalau si Shin Godzilla. Nah, kalau Shin Ultraman ini mungkin beberapa udah banyak yang komen juga eh antara alurnya yang kayak cepet atau kerasa kayak kompilasi film dibanding satu film itu sendiri gitu. Ya, Jadi mungkin ya udah karena berangkatnya si Shin Ultraman itu dari serial series. serial Hmm. Ultraman. Jadi mungkin mau gak mau mereka jadi ada beberapa kaiju tuh biar biar kaiju dan alien supaya lebih menarik. Jadi bukan sekedar dia kayak oh ini ada satu ngelawan satu ini aja fokusnya sampai satu satu film yang durasinya 1,5 jam yang segitu. Ya, Salah satu yang perlu diperhatikan pas nonton itu tuh kita lihat banget aktingnya si Kaminaga ini, si aktornya Takumi Saito ini. Kalau dia jadi waktu pas awal-awal film, dia kan kayak masih komunikasinya masih normal sama anggota lain lah sama temen-temennya gitu. Tapi pas dia udah hmm. jadi Ultraman, bisa dilihat tuh paling paling kelihatannya dia tuh jarang berkedip dan Hmm. jarang kayak jadi kalau misalnya melihat ke satu tujuan, misalnya ngomong ke orang, bener-bener ke arah orang itu terus ya. Jadi dia nggak sambil ngelihat ke arah lain lah apa gitu. Jadi ya itu actingnya Gesturnya nggak memang umum manusia. eh, Gesturnya nggak umum dia manusia aja. acting sebagai ya sebagai alien intinya kan makhluk Sebagai asing. Ailemau ya. Dia memang jadi makhluk asing ya itu termasuk yang patut dipujinya sih itu. Bahkan dia dihitung kita kalau sepanjang nonton film dia lebih banyak acting sebagai Ultraman dibanding sebagai Kaminaganya itu kan. Sebagai Kaminaganya ya. Ya. Ini karena memang referensi ini juga nih, yang versi 66 itu, jadi semenjak badannya dipakai, apa badannya, apa dia si Hayatanya nggak sadarkan diri, bahkan bisa dibilang koma mungkin ya kayak gitu. Ya, Dia diambil alih sama Ultraman. Bahkan semua lagi ngomong sama teman-temannya yang kayak gitu, itu sebenarnya Ultraman yang ngomong gitu. Tapi mungkin zaman itu belum terlalu sampai detail banget dia ekspresinya masih kayak orang normal aja sih jadi nggak sampai yang sedetil itu dia bergaya seperti alien atau ya intinya juga masih masih ala-ala oh ini mm-mm. jagoannya yang inilah gitu dia dia pasti yang ke arahnya yang jagoannya hampir nggak ada celahnya gitu lah bahkan kadang Ya, kalau mau kita lihat ada kekurangan di antara manusia ini ngelihatnya dari si temen-temennya bukan si jagoannya gitu. Dulu kan mungkin ya, ngeliatinnya kayak gitu. ya, ya itu. Jadi mungkin kalau dulu mah karena dianggapnya tuh kayak apa ya? Mungkin pas dia udah fusion ya, udah menyatu dengan si Ultra itu kayaknya jadi kepribadian yang lain gitu. Cuman bedanya kalau kasusnya sih beda nggak kayak ini ya, kayak orang yang dia ganti ganti ini apa ganti kepribadian yang satu jadi nggak ingat gitu nggak kayak gitu sih soalnya kalau yang ini kalau lihat yang dulu ya yang 66 ya itu eh eh, si Hayatanya itu eh, dia masih ingat gitu dia memori Hmm, si teman-temannya masih ada ya kan benar-benar. Ini agak bener nanya nggak sih dulu, sorry. Si Hayata itu kalau maksudnya pas lagi diambil alih Ultraman, ya si Ultramannya ada ingatan Hayata. Tapi itu ah dari endingnya, ya ini sebenarnya spoiler yang sudah 55 tahun lebih ya. Jadi jadi kalau dari endingnya, setelah si Hayata dan Ultraman itu dipisah, jadi masing-masing ada kehidupannya. Hayata mm. itu nggak ada ingatannya, nggak ada ingatan selama Oh selama dia jadi
beraksi sebagai Ultraman gitu. Ya dia tahu temen-temennya mah. Soalnya kan sebelum sebelum jadi Ultraman juga udah anggota sama temen-temennya gitu, nggak sampai terus Iya. hilang. Oh, lu siapa gitu, nggak sampai kayak gitu. Jadi ini bahkan sampai di kalau nggak salah tuh emang dibawa sampai ke yang Ultraman yang sequel yang jadi anim dan apa manga dulu sih, manga dulu dan terus Hmm. jadi anim, kan itu ceritanya anaknya si Hayata ya. Hayata, iya. Ya Hayatanya memang nggak inget tapi mungkin akhirnya dia diceritain sama temen-temennya lah ya kayak gitu kan. Jadi kayak penting banget juga kalau sampai dia nggak tahu gitu. Dan Hmm. kayak yang soal terus si hostnya jadi hilang ingatan itu sebenarnya direferensi juga sama anim yang SS SS Gridman gitu. Gridman yang anim Hmm. 2018 endingnya kan juga Hmm. kayak gitu. Setelah si Gridman-nya meninggalkan yang Yutanya itu, Yutanya tuh sebenarnya nggak inget waktu pas dia jadi Iya. Gridman deh. Itu secara nggak Hmm. langsung gitu ya kayak emang kayak udah eh ini apa kayak tradisi. Meski kalau untuk yang Shin Ultraman ya, eh gimana ya kita kita ceritain sekarang nggak ya soalnya ya ini emang udah bilang khusus spoiler sih. Tapi ini kan Iya. ngarahnya ke ending ya. Iya. Endingnya Eh, masih gini, dibilang gimana? jadi gini sih. Jadi kalau ya tadi yang balik lagi ya yang soal kepribadian itu kan Hmm. berarti kan kalau selama lagi mereka masih menyatu ya atau si Hmm. itunya masih jadi hostnya si badannya itu buat Ultraman, Hmm. berarti kan memorinya juga masih ada gitu kan. Hmm. Maksudnya yang gua pengen bahas tuh bukan berarti dia tipe yang setelah ganti pribadiannya yang Ultraman, nah yang itu nggak benar-benar jadi tidur gitu kan karena bisa lihatlah dari kalau nanti kalian nonton si Ultraman tuh bisa mendengar isi hati si itunya si hostnya itu jadi dia juga ikut ke bawah gitu dan secara nggak langsung kayaknya jadi bukan pemicu ya jadi kayak ada influence-nya lah gitu influence dari siapa si Kaminaganya itu sendiri gitu. Makanya dia sendiri juga akhirnya jadi eh, berusaha sampai mati-matian gitu melindungi manusia tuh umat manusia di itu tuh yang di bumi itu. Jadi bahwa Hmm. mereka tuh sama makhluk hidup yang pantas gitu, yang untuk dilindungi. Intinya sih gitu. Terus Ya, eh, feels-nya dari itu. ini juga ya dari apa? Dari si apa bukan sifat ya. Mungkin karena kita taunya si Michinaga tuh kayak gimana, cuman kok Michinaga sih Kaminaga. Kaminaga si Kaminaga yang awalnya itu kita kayaknya taunya cuman sedikit dia tipe-tipe yang ya udah aja standar kayak orang kayak gitu kan sama Hmm. terus tiba-tiba malah yang kita malah lebih taunya tuh yang pas dia kepribadiannya udah dihuni sama si Ultraman udah jadi hostnya itu si Ultraman makanya kayaknya kayaknya ya kalau si Kaminaga ini seandainya nggak jadi hostnya Ultraman, mungkin mereka belum tentu bisa dibilang jadi dapat love interestnya si ini si ceweknya inilah si heroinnya Oh iya, gitu sih. kita belum ngomongin soal si tokoh-tokoh lainnya juga tuh, anggota Ya SS SP-nya. SP-nya ya. Ya, ini emang eh meski sebenarnya Shin Ultraman itu berdasarkan Ultraman 66, tapi mereka nggak 100% terus namanya disamain semua gitu. Iya. Meski namanya dibedain, kita masih bisa lihat dikit dari namanya tuh ada mirip-miripnya dengan yang original 66 lah maksudnya. Meski nggak Mm-mm. semua tokoh, tapi kalau secara posisi tokohnya tuh ada miripnya sebenarnya sama yang lama gitu. Kayak komandannya tuh pasti yang itu, yang kelihatan lah yang paling tuanya lah di grup gitu. Meski Iya. yang ini hitungannya cast-nya udah di atas 30 semua sih.
udah udah dewasa semua lah. Bahkan Ya. yang paling muda itu juga udah 30 kayak kalau nggak salah. Tuh, nah Oh yang gitu? ya seumuran gue gitu. Yang jadi perbandingannya intinya pasti ada si kapten, ada si Hmm. yang jadi host Ultraman, terus ada yang Hmm. heroin ya istilah apa ya? Tokoh utama cewek lah ya, yang cewek. Ya. Nah, tapi di sini ada ceweknya jadi dua kan ya. Nah, yang ini tuh dulu ya kalau yang di Ultraman yang original ada yang namanya si Ide itu tuh yang bagian bagian yang dia suka menciptakan peralatan misalnya, oh nanti ini kalau ngalahin kaiju ini harus pakai bikin senjata baru apa yang kayak gitu. Nah itu tuh Ah, insinyur saya insinyurnya lihatnya ya. saya lihatnya yang jadi kayak si idenya itu yang namanya Taki yang tadi saya bilang yang paling muda di tim. Nah Hmm. itu kan dia kayak yang kelihatan paling kutu bukunya lah ya. Karena bisa dilihat dari Otakku. meja kantornya. Nah, meja kantornya ini yang bikin banyak fans pada, oh itu kok kenal yang dipajang ya. Itu Yang ada tua doang yang ya bilang yang apalagi tahu yang tua referensi. malah. Contohnya ya, yang kayak gitu kan dia lebih lebih ke arah kutu buku. Hmm. Nah, untuk yang terakhir ini, jadi kan ada satu cewek lagi yang, aduh lupa namanya. Pokoknya yang kacamata itu, eh, Ya. kalau mau dibandingin sama membernya yang lama, satu-satunya yang biar pas berlima ya dia tuh mirip yang namanya si Arashi. Tapi kalau Arashi itu kan kalau yang di aslinya dia tuh bagian penembak jitunya ya. Jadi kalau Oh, si Ide itu yang bikin bikin peralatan, si Arashi itu lebih yang bagian oh gue yang emang nembak jitu baik baik nembak langsung di darat atau di kendaraannya di pesawatnya. dia Nah, tapi eksekutor ya, eh, eksekutornya ya. ya bahkan Hmm. kadang kayak yang lebih oh gue yang lebih semangat bagian yang bersemangatnya gitu lah di tim. Tapi di sini kan kita si si timnya yang versi ini bukan tipe yang wah gue ngeluarin apa kalau lagi wah ada kaiju di mana wah kita langsung berangkat pakai pesawat atau pakai nanti kita langsung pakai senjata. Ya ini senjata ada pasti buat buat em, bela diri membela diri ya pistol ada tapi nggak kayak mereka khusus pasukan yang fiksi ilmiah banget Iya, persenjataannya agak macem-macem gitu kan. Jadi gimana ya iya. kalau yang terakhir ini saya nggak terlalu bisa bandingin sama ide bahkan bahkan tadi mau bandingin yang si Asami eh, ya yang pemerannya si Masami Nagasawa ini kesukaannya cowok-cowok itu tuh si Asaminya ini aja mau saya bandingin sama Fuji Akiko ya pokoknya yang satu-satunya anggota cewek kalau yang di original sebenarnya secara Hmm. tokoh mereka gimana ya mau dibilang mirip nggak juga sih tapi yang ada satu yang pasti kenapa ini dua tokoh ini bisa dihubungkan adalah yang bagian cerita soal yang dia dirubah jadi raksasa Ya, ya itu di originalnya juga ada si si Akiko apa Fuji Akikonya. si Fujinya ini dirubah jadi raksasa itu terus tapi pas saya agak lupa episodenya ya pasti ini masih berhubungan dengan si Mephilas yang pasti nah itu jadi Hmm. raksasa tapi eh, nggak sampai sedetil yang versi sekarang yang si Asami jadi raksasa itu soalnya sekarang ini sampai diliatin dia kameranya dari berbagai Iya. berbagai itu sampai Mereka yang dia ngerti, ya mereka ngerti buat 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 pemirsanya mereka ngerti lah. Pasti rata-rata yang nonton cowok jadi yang ngerti lah. ya Ya, jadi untuk ya biar nggak ngantuk lah tengah jalan aduh itu gitu. pas ya itu kan juga yang
sampai dia kan sampai terus jatuh yang kayak gitu, sampai itu dibikin lebih detail dan bahkan dia sampai gara-gara kejadian itu dia sampai di shoot di sosial media gitu ya, sosial media zaman sekarangnya lah, apapun yang Ya. itu saya nggak nyebut persis lah ya itu ya itu jadi bahkan sebelum kejadian yang apa yang dia jadi raksasa itu udah lihat kan dia dia kadang gaya-gayanya ngepok ngepok Iya, pinggang apa pinggul atau pinggang pas Andy gitu terus nepok gitu pantat lah. terus satu lagi Dia yang pas pantat orang lain juga ditepok anjir. terus pas yang mau apa mau si Ultraman-nya mau mengambil yang beta box itu lah pokoknya yang alatnya Mephilas itu dia Nah, satu-satunya cara supaya bisa ke dimensinya Mephilas dia harus pakai yang terakhir kali jadi percobaannya si Mephilas buat petunjuk ya ya itu baunya si Asami ini jadi ya ya. sniffing. Jadi pratis pertama gigantisme, yang kedua sniffing ya. Banyak ya, lumayan ya. Ini sebenarnya momen-momen Ya, kayak gini ya ya buat yang senang itu ya gue nggak akan ngejudge. Silakan selamat berbagi. sebenarnya kejadian-kejadiannya yang gini tuh saya malah lihatnya ya scene Ultraman ini ini loh agak-agak eh, drama komedi loh sebenarnya film ini tuh bahkan Ya, komedinya tuh bukan soal yang kayak tahu-tahu wah itu jadi masuk sosmed haha kayak gitu tapi ini bagian-bagian yang sebenarnya cuma selewatan tapi kayak kayak orang-orang kadang mungkin udah sering sebut kayak yang kayak ini Ultraman tuh sebenarnya pakai baju atau enggak atau yang terus kenapa tiap tiap hmm, lagi ada kaiju keluar terus tahu-tahu udah ada nama dikasih nama itu namanya dari mana oh ya buat buat keren aja yang kayak kayak sebenarnya kayak yang cuma intinya sebenarnya sepele-sepele gitu tapi mungkin fans udah sering beberapa kali yang kayak oh iya kayak ada juga yang nyebutnya ini kaiju kok kayaknya ada beberapa kali lihat meski beberapa keluar kaiju tapi ada yang bagian badannya cuma beda di bagian kepalanya tapi badannya sama yang kayak gitu-gitu ya kan itu maksudnya iya. nyentil soal kalau di balik layar ya kostumnya ada yang dipakai ulang lah yang kayak gitu-gitu ya untuk Hmm, menghemat biaya yang kayak gitu. Ya itu ini mungkin nggak sampai nyindir banget tapi ya itulah jadi respon apa tanggapannya pemerintahan kalau misalnya ada alien ya itu kan terutama waktu yang Zarab datang Zarab itu kan emang terus dia pakai manipulasi orang gitu orang-orangnya itu jadi kayak hmm, apa ya kita harus apa kayak setuju atau ya dia memanipulasi dengan membuat Ultraman palsu ya maksudnya dia sendiri jadi eh, Ultraman palsu Ultraman. buat buat nyerang jadi biar orang ngiranya Hmm, loh ternyata itu Ultraman penjahat gitu apa nggak berpihak di kita gitu. hmm, Ya itu kan memang jadi karena langsung kita ngarahnya ke yang si pemerintahannya jadi melihat dari situ oh ini bisa di bakal apa aliennya lebih ke ini sekarang apa kayak berusaha meng apa ya merubah menggeser opini publik gitu kayak gitu. ya, jadi menghancurkan dari dalam lah, bisa dibilang. Mm-mm. Menghancurkannya jadi pelan-pelan. Tadi tuh sempat ngomongin kayak kostumnya Ultraman ya, ini kenapa kayak gini-gini gitu ya. Terus gue jadi kepikiran kalau nanti kalian pas nonton ya, kan si Ultraman ini kan kalian pasti udah pada tahu lah dari pertama lihat muncul posternya tuh si Ultraman ini tuh kan nggak ada si color timer ya, yang Mm. tinung-tinung di dada itu. Nah, Mm. eh, di sini tuh digantinya dia pakai bukan pakai malah nggak pakai sama sekali. Jadi bener-bener dibuatnya tuh pengen jadi kayak alien banget gitu. Jadi pas kayak misalnya dia sebelum bergabung misalnya dengan host atau misalnya dia energinya sudah hampir mau habis, itu warnanya tuh jadi berubah
sebagai penggantinya color timer. Kalau yang dulu kan color timernya misalnya lagi biru, berarti kan dia masih cukup, masih ada Hmm. cukup energi, atau hitungannya tuh 3 menit ya, bener nggak sih? Iya, Yang aslinya kayak gitu ya. iya. Nah, lewat dari 3 menit udah tinung-ninung gitu, berarti itu tuh dia harus segera balik lagi, kalau nggak bisa berbahaya buat mereka berdua gitu, baik Ultraman-nya maupun si hostnya. Ya, jadi kostum tuh kayak misalnya dia eh, habis energi gitu ya, Hmm. eh, dia langsung berubah warna gitu sebagai pengganti si color timernya yang tadinya biru jadi merah. Kalau di sini dia warnanya tuh jadi pucat atau mungkin jadi agak Hijau. bukan hijau ya, hijau Hijau, ya atau ada hijau. keabuan gitu, agak hijau ya kayaknya. Hmm. Nah warnanya tuh jadi warna-warna gitu. Jadi kalau mungkin kalau yang sering nonton Ultraman yang sekarang-sekarang ya, itu tuh kalau ganti-ganti warna itu tuh sebagai penanda, oh dia punya form baru, oh dia punya kekuatan Hmm. ini untuk kecepatan, ini untuk power. Kalau di sini enggak, di sini dia menunjukkan status dia, berarti dia tuh lagi kurang energinya nih, lagi habis gitu. Jadi Hmm. eh, udah harus beres nih. Berarti kan menandakan dia tuh harusnya udah harus cepat-cepat ini gitu. Kalau yang dulu kan berisik ya nenong 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 Hmm. gitu terus ya, sampai ngeganggu gitu ya. Si monsternya juga pusing kayak lama-lama dengar suaranya. Nah, terus sama satu lagi yang gue suka tuh ada satu detail yang kalau nanti kalian nonton ya di awal-awal tuh, Hmm. sebelum dia kayaknya dia sebelum jadi ini ya, sebelum jadi fusion sama si Kaminaganya itu tuh si Ultraman itu tak kenapa lebih kelihatan organik dari wajahnya. Jadi kelihatan ada rautnya, ada kayak kerutan wajah. Itu tuh mungkin sebenarnya itu mungkin Hmm. pasti ada ngereferensiin dengan film Ultraman yang dulu ya, yang awal-awal yang cetakannya tuh yang masih nggak rapih itu, yang Type dempulnya A masih istilahnya. Tipe kayak A. disebutnya Type A ya, Iya, Type A tipe ya. A. Nah, Nah, yang tipe A itu. Jadi kayaknya referensi yang itu. Jadi kalau di versi yang Shin Ultraman tuh kayaknya dibuatnya, oh ini tuh jadi kalau Ultraman itu kalau misalnya belum gabung sama hostnya, itu dia kelihatan banget organisnya. Jadi mukanya tuh jadi muka alien gitu. Itu ada Hmm. satu detail yang menurut gua bagus sih. Di samping itu juga, selain dari detail itu juga detail dari gesturnya. Kan tadi kita udah ngomongin ya, si Kaminaga itu Hmm. dari cara berbicara, dari cara ngomong, ekspresinya pas dia udah jadi host itu kelihatan ya jadi alien banget gitu. Makanya Hmm. kalau gue lihat ya sebenarnya ya, eh, memang ini ada drama komedinya betul, tapi satu sisi kayaknya ada sedikit horornya sih kalau gue lihat. Jadi lebih ke apa ya? Kalau kita sih lebih kayak uncanny lah atau unsettling gitu. Soalnya eh, mereka tuh kayaknya memang berusaha menggambarkan bahwa Ultraman tuh sama dengan kaiju-kaiju yang lain. Mereka itu adalah alien. Mereka itu adalah makhluk yang di luar Asing dari gitu. bumi ini. Nah. Hmm. Mereka itu outing. Mereka itu bukan yang dari bumi ini. Makanya diperlihatkannya itu aneh gitu. Jadi pengen dibuatnya tuh aneh dari postur tubuhnya juga. Eh, Hmm. yang sweet aktornya nanti nanti kayaknya lo lebih hafal deh nama si itunya tuh. Base onnya tuh siapa gitu. Makanya Bin Furuya. Bin Furuya ya. Heeh. Nah, si street aktor yang aslinya kan, itu Hmm. tuh bagi orang Jepang tuh Bin Furuya tuh apa ya, anatomi tubuhnya tuh aneh. Ya dia tinggi kan soalnya. Dia dia Badannya tinggi gitu, terus slender. agak 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 panjang gitu. Bahkan dari cara terbangnya juga ya di sini tuh dilihatinnya tuh aneh gitu. Dia kayak, ya karena dia tuh disebut sebagai alien yang bisa memanipulasi gravitasi kan, bahkan dia bisa mengubah entahlah apalah itu istilahnya tuh, yang ion-ion yang ada di bumi itu menjadi spektrum ya, dan yang kita kenal itu menjadi spesium beam itu kan, Hmm. yang pose begitulah. Nah, berarti kan harusnya dia bisa berhenti di udara gitu. Dia tuh bisa apa kayak muter mau bagaimanapun gitu. Pokoknya emang di luar nalar kita gitu pas dia lagi terbang tuh. Makanya dia pas terbang nggak kayak pesawat gitu, nggak kayak helikopter, tapi dia terbangnya ya terbangnya alien gitu. Terbangnya alien tuh Hmm. kayak gimana digambarin di sini, itu yang gue suka juga sih gitu. Di samping
si itunya juga pas keberadaannya ya memang dia sebagai hero ya dianggapnya karena kebetulan Ultraman ini untungnya baik gitu kan ya. Dia Mm-mm. dari yang planet cahaya yang memang ditugaskan untuk melindungi makhluk-makhluk yang ada di galaksi ya kan. Mm. Nah, tapi biar bagaimanapun tetap dia itu alien gitu. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya mungkin bagi mereka itu biasa, tapi bagi kita agak serem gitu liatnya. Jadi Mm. eh, ini keren sih yang bagi gue itu kayaknya Shin Ultraman tuh berhasil mengcapture itu gitu. Bahwa Ultraman tuh seperti itu gitu. Mereka tuh alien. Mereka itu bukan dari dunia ini. Walaupun mereka itu memang baik, tapi tetap aja ada gestur atau hal-hal lain yang bagi kita tuh serem gitu, bagi Mm. manusia yang nggak biasa lah gitu. Kayak gitulah gitu. Mungkin ya kayak kayak kita kalau lihat hantu mungkin ya mirip kayak gitu. Padahal kan hantu juga nggak semua jahat ya. Mm. Kayak gitulah gambarannya. Dan ininya juga kalau kita lihat ya dari desain kaijunya juga kayak mereka tuh lebih lebih bebas ya. Terus yang terutama yang kalau yang awal-awal mungkin dia masih desain kaijunya tuh masih agak-agak kayak tradisional ya, bener ya Tok? Jadi Yang oh ya maksudnya yang waktu pas misi awal-awal itu ya, yang awal-awal film yang pas lah. misi awal-awal. Mm. Nah, kalau di sini tuh yang awal-awal tuh kan digambarkannya seperti tradisional kaiju, tapi buat yang kaiju yang kelihatannya punya akal, yang ada Kayak yang tinggi, ini alien lah istilahnya, Seijin kita sebutnya alien ya. alien Ah, aja bukan sebutnya. kaiju berarti. Alien itu yang intelijensinya yang lebih tinggi itu digambarkannya juga lebih aneh lagi gitu kayak Mm. kayak si Ya, Zarab, siapa tuh yang pertama tuh Zarab ya. Zarab. Nah yang Zarab tuh desainnya agak-agak sarap, dia si belakangnya tuh kopong dibikinnya tuh, Mm. gue nggak tahu kenapa dia dibikin kayak gitu, tapi Mm. eh ya yang kita omongin kan di sini alien ya, Mm. kayaknya ya mau dibikin aneh kayak gitu nggak masalah kan, namanya juga alien kan, Mm. sesuatu yang asing kan, alien tuh dari kata itu kan, sesuatu yang asing. Sampai si si itunya juga si siapa tuh Mephilas ya, Mm. jari-jarinya juga kan dia itu juga ya, Ya aneh juga badannya gitu juga kayak lebih dibikinnya, kurus, kurus kayak kurus banget gitu kan. lebih Kan kurus. ya mereka berusaha tidak membuat kelihatan seperti oh ini orang ada suite aktornya gitu sih. Intinya sih Ya, ya, mereka ke bikin arahnya kayak itu. gitu, dibikin kayak gitu. Sampai yang nanti pas terakhir itu ada yang namanya Alien Zeton. Kalau di sini kayaknya di dia dibuatnya tuh konsepnya jadi kayak senjata pemusnah massal ya, Mm-mm. atau bisa dibilang kayak dia tuh Death Star-nya lah gitu. Kalau dalam Ultraman-nya karena dia memusnahkan Ya, satu kehidupan ya. Dia tuh musnahkannya bukan bumi aja ya, satu galaksi ya katanya bisa aduh agak lupa memusnahkannya. sih, tapi yang pasti kan Agak lupa memang ya. ngarahnya ke bumi ya. Ngarahnya ke bumi ya gitu. Dan itu tuh digambarkannya juga kayak gitu. Dia tuh kayak senjata tapi sekaligus juga kayak ya mungkin karena yang kita bahas ini ya yang bikinnya Hideaki Anno ya kayaknya emang ada sih Evangelionnya dikit lah gitu. Oh iya ngomong-ngomong ini sebelum lupa sama ini nih ada sebenarnya ada satu yang mau saya omongin yang ada satu tokoh yang bahkan Apa tuh? kayak di trailer atau di yang gambar promosinya tuh hampir nggak ada gitu. Jadi Oh gitu. ya itu kan sempat ada satu adegan waktu Kaminaganya mau menyelidiki soal Zarab, ya kan dia lagi di dalam mobil gitu ya kayak kayak ada itunya lah ya, informannya itu. Mungkin malah sebenarnya anggota juga tapi kayak bagian bagian lainnya gitu ya. Jadi nggak bareng-bareng yang berlima ini. Jadi ada satu anggota yang jadi ngasih ngasih berkas yang tentang siapa yang diselidiki yang kayak gitu tapi terus dia pergi dan setelah adegan itu si Kaminaganya yang diculik sama Zarab gitu. Nah itu Hmm. mungkin kalau kalau soal si aktor ini entah karena emang sengaja kayak mau jadi bikin cameo gitu soalnya aktornya termasuk yang kita sering lihat juga ini aktornya tuh Soko Wada, nama aktornya yang dia tuh kalau di Tokusatsu sebelumnya di filmnya Reiwa The First Generation yang Zero One dan Zio itu jadi Another Zero One.
Nah, kalau Hmm. kalau sekarang ada serial lagi ongoing itu Avatar Sentai Don Brothers, dia jadi Momoi Jin itu ayah angkatnya si Mau. Don Momotaro Hmm. itu. Jadi tiba-tiba lah kok ada dia juga itu sempat sempat itu, dan orangnya ini entah kenapa cuma nongol di adegan yang itu, yang ngasih berkas Zarab, terus habis itu nongol lagi mau ketemu sama si Asami buat ngasih tahu di mana si Kaminaganya itu. Soalnya Kaminaganya kan habis diculik, jadi sempat kayak ya dicarinya, emang dicari antara emang buron karena ya sempat ada kejadian kalau ternyata ini dia identitasnya kayak 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 mulai-mulai ketahuan gitu, kayak gitu. Terus nah yang itu dia jadi ngebantuin bilangin ke si Asami kalau ini ke si Kaminaganya di mana gitu. Tapi anehnya terus habis bilang gitu ya dia dia nggak ikutan, kayak kayak cuma bilang doang gitu. Jadi kita sebenarnya bingung ini sebenarnya siapa gitu. Kayak bahkan waktu saya kayak lihat di cast listnya gitu, apa daftar cast itu nama dia cuma Kagami. Jadi kayak kayak Hmm. nggak ada keterangan atau, nah ini banyak yang, ada beberapa yang teori ini, ada dua teori. Ada yang dari teman saya itu bilangnya ini sebenarnya referensinya dan Moroboshi, wujud orangnya Ultra Seven gitu. Jadi Hmm. jadi kan nama-namanya tokohnya pada diganti-ganti ya. Jadi nggak terlalu mirip namanya ya nggak apa-apa gitu. Tapi nggak tahu juga ya, soalnya kalau yang menurut serial aslinya Seven itu tuh waktu pas lagi masing-masing tayang, Ultraman 66 sama Seven harusnya tuh nggak dibikin nyambung ceritanya. Jadi kayak Ya. di universe masing-masing gitu. Baru Hmm. nyambung yang di serial yang Ultraman Jack itu, ya itu jadi di retcon jadi semuanya nyambung. Nah, kalau untuk yang ini tadi kan saya bilangnya ada yang prediksinya ini tuh sebenarnya Seven, tapi kalau ini ada lagi teori tapi dari fans Jepang gitu. Si Hmm. Kagami ini sesuai namanya. Kalau Kagami kan bahasa Jepang dari cermin. Cermin. Ini tuh sebenarnya referensi Mirrorman. Jadi ada tokusatsunya Suburaya yang lain Budaya. yang jadi, yang pokoknya eh, pahlawan raksasa juga lah ya. Yang namanya Hmm. Mirrorman itu udah tahun 71 sih, kalau bedanya bedanya agak jauh dari yang Ultraman 66 gitu. Ya 5 tahun lah bedanya. Itu Hmm. ada yang ngerasa ini referensi Mirrorman, tapi juga ngelihat nama-nama tokoh lain nggak terlalu kerasa kayak yang tokoh aslinya, kayak yang Kaminaga sama Hayata itu kan kayak kesamaannya ya belakangnya doang A gitu. A sama agak Iya. tengah-tengah hurufnya gitu, tapi ini kalau yang ini persis namanya jadi Kagami juga itu, belum belum pasti juga ya. Jadi nggak tahu, ini mungkin tokoh ini tuh malah ngerasanya gini saya, dibanding dibanding nanti untuk nyambung ke yang kayak ada misalnya Shin Ultra Seven atau Shin Shin Ultraman Jack atau apa yang kayak gitu-gitu, ini malah ngerasa tokohnya malah bisa-bisa jangan-jangan ya malah balik laginya di Shin Kamen Rider. Jadi anggap kayak yang tadi saya bilang yang ada si yang orang petinggi yang dari Shin Godzilla terus nongol di Shin Ultraman. Nah ini mungkin si si orang itu nggak nongol di Shin Kamen Rider tapi digantinya sama yang ini yang sekarang ini yang Kagami itu. Ah. Ya, kayaknya Gimana? gini sih. Kayaknya sih gue merasa si yang namanya Kagami ini tuh kayak apa ya? Dia tuh kayak bahwa ini tuh menandakan yang bikinnya itu yang buatannya si Hideaki Anno itu pasti ada tokoh ini gitu di Hmm. tiap filmnya. Ya nggak tahu sih ya nanti kalau yang Shin Kamen Rider bakal dia ada lagi gitu. Atau entah mungkin nanti
si Hideaki Anno tiba-tiba bikin scene Go Ranger gitu, scene Himitsu Sentai, nggak tahu lah. Nah, tapi kayak kayak semacam dia tuh menandakan karakter yang semua yang dibuat sama si garapannya si Hideaki Anno pasti ada toko ini gitu. Gue sih merasa cuman kayak gitu Hmm. doang gitu. Si Walaupun memang oh iya. keberadaannya dia agak aneh memang gitu. Hmm. Kayak Kayak kalau nggak yang di Shin dijelasin Godzilla kan, sama di tahu-tahu sini juga udah beda. tahu-tahu udah ketemu, Heeh. udah kenal Kaminaga aja gitu kan. Kayak Iya, itu agak aneh sih, nggak kayak nggak dijelasin. Pokoknya mah kalau dalam ini mah udah ada temennya aja. Ya lu nggak perlu tahu dia kayak gimana aslinya, pokoknya ada aja lah gitu. Malah padahal dia tuh lucunya ya, yang di Shin Ultraman itu dia nanti jadi tokoh yang sebenarnya penting di sini, yang bisa dibilang malah yang menyelamatkan si Ultraman-nya juga gitu waktu hmm. diculik. Makanya setelah habis dia perannya di situ penting, udah ganti musuh yang baru, hilang aja. Kayak gue tuh merasa kayak dia tuh di sini dia perannya kayak sebagai alien aja sih gitu, mungkin juga ya, ya namanya Hmm. juga teori ya, jadi kemungkinannya banyak. Ada yang bilang dia itu Ultra Seven lah, ada yang dia itu entah Mirror Man atau apa. Yang jelas keberadaan dia di sini tuh misterius, dari cara bicaranya juga Hmm. sama gesturnya emang agak-agak aneh juga gitu, Hmm. nggak kayak, ya lu merasa nggak sih pas nonton nggak kayak orang juga Iya. gitu Ya, ternyata dia si itu tuh memang momoi jinnya Don Brothers. ngomong. Ya Waktu kunjungan kunjungan sosial. habis. Kunjungan sosial. Iya, sama ya. Terus, Gitu. oh iya, tadinya ya waktu pas nonton sempat ngerasa meski ternyata akhirnya nggak terbukti ya karena emang udah terus jadi beda lagi. Sempat ngira si Kagami ini tuh kayak wujud samarannya Zofi. Nah, ini juga Ya, salah satu elemen yang harus kita omongin di sini, Zofi-nya ini sih. ya. Zofi di sini kan, Sempet belum dibahas tuh kostumnya juga. eh, Lupa oh tadi. iya itu, dia kan di sini beda beda ya kan. Emang Zofi sama yang waktu original juga dia tuh kayak cuma kostumnya Ultraman yang dimodifikasi sedikit ya. Ada Mm-mm. dikasih lencana, yaitu kan menggambarkan pangkatnya dia ya. Tapi di sini nggak ada lencana pangkat dan warna dia jadi emas hitam gitu kan kayak jadi kayak persis badannya persis Ultraman, Shin Ultraman maksudnya, tapi Mm. warnanya jadi emas hitam. Ini dulu Bukan biru sempat ya? mulai kayak ini jadi kayak yang dulu tahun-tahun lalu ini emas atau biru. Nah, itu ini Enggak, itu emas sama biru deh gue ngeliatnya. Kalau gue ya, ngeliatnya sih emas biru ya. ya biru tua kali lah ya itu. Lalu kalau balik ngomongin Zofi ini kan salah satu yang sangat membedakan dari yang serial aslinya, Zofi itu justru di sini kayak mau menghukum, gimana ya nyebutnya, menghukum ya nggak? Ya, pokoknya yang Hmm, eh, si buminya ini mau dihancurkan itu. Tapi lebih karena ini sih, dia ngerasa, kalau nggak salah dia bilangnya ngerasa bumi ini orang-orangnya terlalu pintar atau gimana. Jadi karena pintar itu, kalau jadi karena pintar mau mereka hilang pun juga, maksudnya di antara semua makhluk hidup yang sampai di dimensi atau planet lain, bumi itu cuma secuil aja dari itu. Jadi kalau dia hilang, nggak ada ngaruhnya gitu. Nah ini tuh iya, iya. kenapa Zofi dibikin kayak gini? Soalnya tuh ini kejadian waktu publikasi buku ya atau majalah yang zamannya mau tayang episode terakhir itu. Jadi Hmm, kan harusnya tuh Zeton, Zeton tuh beda ya. Ini Zeton yang kaiju dengan Zeton yang alien alien Zeton gitu. Kalau hmm. alien Zeton tuh ya yang seukuran manusia yang dia membawa si Zeton yang kaiju gitu. Jadi maksudnya Zeton yang kaiju tuh ada bosnya juga. Nah, yang mengendalikannya atau yang itunya majikannya gitu. Terus itu tuh kayaknya sempat ada publikasi yang
salah tulis eh, salah tulis atau salah gambar ya. Kayaknya lebih ke salah tulis ya. Jadi yang harusnya ditulisnya Alien Zeton, ditulisnya malah Zofi. Tipe ya, cuma gara-gara tipe. Bahkan sebenarnya kalau dibilang tipe, asa jauh deh. Zofi Zeton. Bahkan untuk ditulisnya dalam katakana tuh kayaknya agak jauh. Jadi ini Apa kayaknya misinform kali ya? misinfo ya. Lebih ke arah misinfo gitu. Kayak Arah misinfo deh. misinfo. Nah, dari misinfo itu, si Ano dan Higuchi-nya ini tuh malah bikin Manfaatin. manfaatin. Jadi gimana kalau kita bikin ini yang di film yang sekarang kita jadikan aja kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau kita bayangin kita meremake ada satu tokusatsu yang sempat ada rumor apa yang tapi ternyata nggak terbukti. Tapi di remake ini kita bikin rumor itu jadi nyata ya. Intinya Iya. kayak gitu lah ya. Itu tuh kayak apa ya? Reference yang tren di masa itu tuh yang bisa dibilang cuma boomer aja kayaknya yang tahu gitu. Iya itu emang Yang kayak referensinya kayak gila. kayak yang bener-bener buset ini banget lah sih ya kayak otaku banget itu dia kayak kayak yang sekecil itu di diinget buat buat dibahas di sini gitu atau mungkin dia mungkin juga ada ngomongin soal ada yang kerasa kurang di filmnya kah Eh, atau bahkan mungkin ada yang lebih misalnya di tekniknya gitu juga kita kan Kayak tadi lebih kayak sebenarnya sih ngebahas cerita ya ini sekarang ya teknik mungkin ya. secara visual ya, secara Eh, visual ya. Eh, Kalau gue lihat sih kalau yang namanya Hideaki Anno ya dan juga sama Shinji Higuchi itu kan mereka itu bisa dibilang memang udah fans yang dengan yang namanya tokusatsu kan hmm, ya atau yang berhubungan dengan namanya pop culture ya. Nah, yang namanya juga otaku ya. Jadi sebenarnya dari cara pembawaan visualnya sampai dari ada unsur-unsur kayak misalnya ada beberapa lagu yang dipertahankan dan juga efek oh suara iya. yang itu tuh mereka tuh tetap dipertahankan gitu. Jadi tetap kayak ada yang dibawa gitu ke yang nanti di serial mereka tuh. Jadi ya mereka ngerti lah makanya ada yang bilang, ada yang berkomentar bahwa ini tuh dari fans untuk fans lagi gitu. Jadi Hmm, sebenarnya ya kalau soal itu mah udah nggak diragukan lah ya. Udah hmm, ya gue juga setuju kalau soal itu karena ya ya namanya ngefans kan ya pasti mereka kerjakan dengan senang hati gitu kan pasti yang ada yang namanya reference-reference yang zaman dulu itu pasti sama mereka dibuat seperti itu itu udah nggak perlu diragukan sih cuman hmm, yang yang bikin gua ngerasa jadi agak males nontonnya tuh sebenarnya ya hmm, eh, dari cara apa ya kayaknya yang tadi lo bilang kayaknya ada dari teknik pengambilan scene ya sebenarnya hmm, dari pengambilan scene ya atau dari cara ngambil sudut pandangnya itu kalau lu pause satu-satu kalau nanti ada nih ya yang versi raw-nya itu tuh banyak banget bahan yang bisa dijadikan wallpaper serius hmm, ya banyak banget yang hmm. mereka itu Perfect shots ya. kayak keren kalau kata gua. Hmm, Mm-mm, mm-mm. Jadi si itunya tuh ngambil perspektifnya lah atau ngambil gaya pengambilan sudut pandangnya tuh bagus-bagus semuanya. Cuma sayangnya saya dipadetin. Jadi kayak kalau dalam desain mah kayak hierarki nggak semuanya tuh dipadetin disedot gitu hanya dalam hitungan beberapa detik langsung ganti scene. Baru hitungan detik udah ganti scene lagi. Ya gue tahu itu tuh bagus gitu. Cuman pada saat untuk dialog yang berlangsung dalam beberapa menit itu tuh lu bisa hitung itu bisa berapa frame itu. Banyak banget itu sudut pandangnya. Yang sampai gue lihat itu yang nonton jadi agak pusing juga gitu. Jadi kayak bukan pusing sih. Kalau gue sih ngelihatnya jadi kayak nggak istirahat gitu mata tuh. Mata tuh nggak sempat menikmati satu scene yang kayaknya bagus nih ini kalau gue ini tuh gitu. Tahu-tahu udah ganti scene lagi kayak nggak sabaran gitu. Langsung ganti next 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 gitu. Jadi terlalu cepet gitu pacingnya sampai
teman kita yang ikut nonton bareng ada yang jadi mabok, ada yang sakit mata, di sampai gosok-gosok mata udahnya tuh kayak aduh anjir gitu. Kasihan juga gitu. Jadi sayang aja sih, sayangnya tuh kayak gitu. Jadi kayak pas momen-momen yang terutama lagi dialog ya. Kalau lagi berantemnya sih kayaknya malah bagus ya, nggak masalah ya. Untungnya sih Kalau enggak. kalau pas berantemnya mah udah kita setuju lah itu pas actionnya pas yang lagi itunya malah keren. Tapi pas lagi dialog, lagi mereka lagi berdialognya, lagi diskusi, lagi ngomongin nanti strategi berikutnya gimana atau apa lagi ada dramanya tuh malah terlalu cepat gitu. Jadi sat 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 gitu. Mungkin Jadi memang pusing gitu. uh, Malah itu perbedaannya gimana mereka kayak syuting syuting yang memang live, yang orang-orangnya gitu lah ya, syuting dramanya istilahnya. uh Sama yang kalau tarungnya iya, kan CG ya kebanyakan. Jadi kalau CG kayaknya nggak terlalu masalah bagian kayak gitu. Ini ini masalahnya kayak apa ya? Dibilangnya mungkin merasa terlalu bagus semuanya atau hampir semuanya, jadi rasa sayang dibuang gitu istilahnya. bos, bos, ini nih yang gua ini hasil-hasil rekaman gua. Wih gila keren semua. Ya udah pakai semua. Nggak diseleksi dulu yang mana bos, pakai semua. Jadi kayak gitu gitu kesannya tuh. Ya gue berasumsi kayak gitu sih. Pas di behind the scene-nya tuh kayak ya ya emang betul sih. Emang emang bagus semuanya, tapi kayak itu sayang banget sih gitu kalau dalam dalam film ya. Mungkin eh di kalau lu pernah lihat ya di YouTube tuh ada yang pernah ngebahas bahwa tidak semua yang namanya pengambilan scene yang bagus itu bukan berarti lu dalam satu film tuh harus kayak gitu semua, malah jadi jelek gitu. Jadi harusnya mereka tuh bisa memberi kesempatan mata itu untuk atau otak kita itu untuk memproses gitu apa yang terjadi dalam adegan tersebut gitu, dalam scene itu tuh lagi menggambarkan apa. Kalau memang kebetulan konteksnya itu sesuatu yang sedang terburu-buru atau yang lagi cepet, kayaknya mungkin masih oke gitu. Tapi kalau misalnya lagi dialog, lagi ngobrol atau diskusi, kayaknya nggak terlalu perlu deh harus sampai apa jadi kayak set ganti lagi baru ngomong sini ngomong langsung set lagi terus ngomong lagi oh lagi gitu. Jadi kayak kita tuh aduh nggak sempet nafas gitu. Nonton nih kayak ih kayak heula tuh kalem kalem gitu kayak kayak gitu. Jadi sayang banget gitu. Itu aja sih gitu. Gue sih cuman yang nggak sukanya itu aja sih untuk secara visualnya gitu. Si komandannya ini kan itu aktornya termasuk yang ternama lah ya, ya senior, udah lebih Ya. senior juga gitu, tapi ternyata kayaknya sepanjang film dia termasuk screen time-nya kayak apa ya, waktu nongolnya kayak dikit. Kayak bahkan ya yang ngerti dia tuh Dikit. tokohnya kapten, dia tokohnya kapten, tapi Hmm. bahkan kayak mau ngebandingin sama si Kapten Muramatsu. Muramatsu tuh yang di original, itu yang pemerannya Tachibana Tobei juga lah kalau di Kamen Rider. Itu si Kapten Ah iya. Muramatsu itu meskipun dia kapten tapi kayak kita terasa lah karakternya. Gimana ya? Mungkin Hmm. karena itu serial jadi ngerasa lebih ngena gitu tokohnya, tapi di sini ngerasa kayak dia jadi sering sering nggak terlalu kelihatan gitu dibanding, bahkan dibanding yang si anggota-anggota kayak si si yang muda, yang si Taki dan si yang cewek kacamata pun juga kok Hmm. ngerasa mereka lebih banyak ya. Kalau kalau Kaminaga dan si Asami wajar ya, mereka mereka mungkin ya kayak pasangannya gitu ya, yang makanya paling sering kelihatan gitu. Tapi ini si Hmm. Kapten kayak cuma ya nggak sampai sesedikit yang tadi Kagami itu sih, tapi tetap kayak kayak kurang kurang sesuai ekspektasi sih ngerasanya. Pokoknya dia ya, Ya. jadi Iya. ya anggap ini nanti dia lebih banyak di Black Sun. Jadi oh ya itu sedikit trivia nih. Jadi sempat ada suatu acara inilah ya, acara variety show gitu lah yang di Jepang. Jadi anaknya si Hidetoshi Nishijima, itu nama aktornya ya, Nishijima itu. Anaknya itu tuh Hmm. sebenarnya ngefans
sama ini ya lagi suka nontonnya tuh Don Brothers. Nah, lagi suka nonton Don Brothers terus si bapaknya tuh bilang dia dia oh main tokusatsu juga nih si papa di Shin Ultraman gitu. Terus tapi Ah, ternyata mainnya bukan jadi yang jagoannya gitu kayaknya anaknya ngomong gitu terus dia pun mau ngomong kecewa. nah, tapi masalahnya si Nishijima nggak bisa bilang dia oh loh tapi papa Henshin nanti yang Black Sun gitu. Nah itu kan nggak bisa karena anaknya kan Iya, masih bawah umur. Black Sun kan hmm, buat dewasa jadi ya nggak buat bisa belum dewasa. bisa belum bisa Hmm. nonton jadi itu kayaknya dia emang pengen nih kalau yang perannya yang hero-hero gitu ya meskipun secara aktor dia udah mainstream tapi itu ya mungkin untuk Iya, terdalamnya aktor-aktor. kayaknya nanti untuk anaknya, eh, bapak juga sama loh, Henshin juga loh. Wah, Henshin jadi apa? Eh, Satria Baja Hitam. Tapi susah gitu ngomongnya. Wah, Satria Baja Hitam yang Kalau mana ya? disetelin jadul Gitu. mukanya beda banget ya. Malah beda banget malah Beda sih banget itu mah. ya. Kotaro Minaminya beda. Gitulah. Ya, Nah, jadi itu nanti kayaknya bakal bakal jadi bahasan juga ya Black Sun ya hmm, kalau nanti paling tayang tuh. Kan paling katanya sekarang series ya, mini series ya. iya misalnya di Amazon Prime. Nah, oh ya, paling ini sekarang Amazon lagi. eh, kita ini dulu aja ya sebelum kan nih kita kayak kira-kira udah mau beresnya lah ya. Kira-kira ada kayak ini nggak Hmm, kesimpulannya lah kalau menurut kamu film ini gitu. simpulan dari gua. Eh, kalau yang apa ya, buat yang terutama generasi yang terutama yang boomer ya. Tapi buat yang senang Ultraman juga bisa lah menikmati nonton ini tuh. eh Lu tuh kayak ngerasa pas nonton ini tuh kayak oh lu tuh jadi keinget lagi bahwa Ultraman tuh originalnya tuh kayak gimana gitu, originsnya. Kayak lu tuh ke refresh lagi bahwa sebelum yang kita kenal Ultraman itu jadi banyak formnya, jadi banyak banyak gimmicknya lah, banyak itunya karena terikat dengan kontrak dengan mainan. Nah itu tuh Shin Ultraman tuh bisa dibilang kalian jadi tahu oh bahwa konsep awalnya Ultraman tuh begini loh gitu digambarkannya. Jadi kayak Anno tuh pengen bikin apa yang dia rasakan waktu dia nonton waktu dia masih muda itu pengen dirasakan juga dengan generasi muda yang sekarang juga gitu. Pengen tahu, pengen apa, pengen ngerasain juga bahwa keseruannya tuh seperti ini gitu. Ya karena ya itu tadi karena tadi yang ada yang pernah bilang bahwa dari fans untuk fans lagi gitu. Jadi kalau bagi gua sih recommended lah buat yang suka lah untuk tokusatsu tuh. Tapi kalau dibilang sebagai apa apa namanya ya untuk tontonan yang apa ya disebutnya tuh bukan 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 sesuatu yang sebenarnya apa ya gue bisa ini tuh sebenarnya wah ya sebenarnya Ultraman tuh wah cuman karena ada satu hal yang tadi itu yang eh, yang tiba-tiba ganti scene kayak gitu-gitu ya kalian harus eh, ini aja sih harus siap-siap aja bakal mata tuh bakal olahraga gitu mata kalian bakal olahraga itu yang bisa gue bilang mata kalian bakal olahraga melihat apa pada saat nanti pergantian scene-scene-nya gitu tapi untuk kayak apa ya kayak ya itu tadi kayak elemen-elemen klasiknya itu dipertahankan terus ada gestur-gestur alien yang disesuaikan dengan yang tema aliennya itu seperti apa itu bagi gue itu keren sih gitu jadi ya kalau kesimpulan gue sih gitu sih jadi eh, ini rame lah gitu seru lah kalau untuk yang ini mah yang suka tokusatsu terutama ya yang suka tokusatsu gitu yang belum pernah nonton tokusatsu juga ini sebenarnya bisa jadi reference lah gitu kalian bisa tahu Ultraman tuh kayak gimana itu sih Hmm. bagi gue kalau dari Bung Dito gimana Nah, kalau saya sih simpulannya. kadang saya suka ada lihat komennya, tapi mungkin ya nggak sampai yang kayak dia bilang banget ya. Tapi
Kadang yang bilangnya, wah ini scene Ultraman nih harusnya gini gitu. Maksudnya kayak jadi ngebandingin sama yang seri-seri baru gitu ya. dulu. Nggak, Hmm. maksudnya kayak yang karena habis nonton gitu kayak harusnya gini, kayak mungkin kayak kesannya yang sekarang-sekarang pada jelek semua cuma gara-gara ada gimmicknya gitu. Padahal sih sebenarnya semua tetap ada plus minusnya. Yang ini juga meski meski si Shin Ultraman ini juga saya bilang ini keren banget di berbagai hal. Tapi bukan berarti tuh saya mau semuanya kayak gini juga gitu. Jadi yang namanya variasi itu tetap harus ada ya. Contohnya yang ya kalau Shin Ultraman mungkin lebih bakal nggak terlalu kayak ala apa promosi mainan, tapi yang serial utama yang sekarang mau tetap promosi mainan ya silahkan gitu. Jadi tetap ada yang Oh iya, alurnya apa targetnya masing-masing lah ya penontonnya. Bahkan untuk yang serial betul. sekarang juga tetap masih bisa dinikmati untuk yang intinya itu serial serial kayak gini tuh serial keluarga ya. Jangan bilangnya serial anak-anak sih. Jangan bilangnya serial anak-anak, serial keluarga. Jadi biar anak-anak bisa yang keluar orang kakak dan orang tuanya juga bisa ikutan juga nonton ya Iya, gitu. walaupun Daripada target utamanya tetap anak-anak sih. ya bahkan untuk yang Walaupun lebih tua, target utamanya. bahkan untuk yang target yang untuk target lebih tua tetap aja ada belanja-belanjanya juga kan ujung-ujungnya ada yang si Betul. ya itu ya Oh si jelas. beta beta Yang, kapsulnya itu juga yang ada nanti disuruh, ya, contohnya itu juga oh itu jelas itu banget. nanti Jadi kan sampai sering yang banget beli itu diliatin. om-om yang Hmm. Ya tapi iya, iya. kalau untuk pengalaman nonton di bioskop ini emang harus jadi selama masih ada kesempatan buat nonton tontonlah di bioskop secara resmi gitu ya. Soalnya ada yang bilang kayak makin sedikit di bioskop di kota-kotanya itu. Nah, saya nggak tahu kalau hari ini dari pas kita ngerekam sekarang tuh mungkin malah udah lewat ya. Soalnya kita ini masih editing dulu gitu. Tapi sebenarnya Hmm, ini emang sangat sangat cocok untuk ditonton di bioskop karena layarnya besar dan secara sound suaranya juga memang enak mixingnya untuk itu. Dari ya kayak yang BGM-nya juga kan ada yang klasik dengan aransemen baru dan ada yang memang baru itu yang eh, karena ini kan si Shiro Sagisu tuh yang komposernya Evangelion bukan sih dia. Pokoknya oh pokoknya pantesan. pokoknya yang hitungannya memang itu komposer yang lebih lebih itu lebih terkenal buat bikin kayak gini. Ya paling Iya, iya, iya. Itulah. Tapi kalau misalnya yang nggak sempet ya nggak apa-apa sih. Kalau kalian ada TV, punya TV-nya gede silakan. Atau ada yang punya Infocus, mungkin boleh kalau pengen lebih imersif gitu. Jadi kayak lo bisa ngeliat Ultraman atau Kaiju itu kan sesuatu yang gede ya. Jadi nontonnya di layar yang gede juga gitu. Jadi uh, it's okay lah gitu. Dan oh ya ada satu lagi ya untuk kayak apakah ada nudity dan yang lain-lainnya paling hanya agak-agak menyerempet aja sih dikit kayak fan service misalnya kayak terutama si tokoh itunya ya si siapa si Sam. ceweknya itu si heroinnya. Heeh, itu yang pas dia nanti jadi raksasa itu ada beberapa fokus yang ya mungkin untuk cowok bisa menikmati tapi sebenarnya tidak se vulgar itu sih tidak sampai sampai kelihatan kayak apa ya istilahnya tuh kayak upskirt banget gitu sampai kelihatan enggak sih gitu lebih kayak fan service biasa aja sih kalau kata gue tapi bagi gue itu nggak terlalu mengganggu sih jadi eh, selanjutnya mah aman lah gitu bahkan kissing aja nggak ada ya Hmm. cuman pelukan aja kali ya nggak ada ya Pegangan kissing ya ya pegangan tangan seingat gue kayaknya nggak ada di kan sini enggak. nggak ada kissing kissingnya jadi aman lah gitu mungkin anak-anak
anak-anak mungkin bisa lah ya. Soalnya nggak sadis juga ya. Hmm. Ya nggak sih? Nggak sampai ya nggak sampai edgy gore kayak Kamen Rider Amazon lah gitu. Nggak sih, nggak sampai kayak gitu. Jadi Hmm. masih oke lah gitu. Itu aja sih. Iya. Jadi untuk sekian ya ngebahas hari ini. Makasih juga ya Bung Dito. Kita udah Iya. bisa bikin podcast yang bernama Sambalkas ini untuk yang kedua ya. Mungkin nanti berikutnya kita bakal bahas soal Tokusatsu lagi, tapi kita bakal bahas apa nanti bakal kita sampaikan lewat sosmed lah. Ya, kalian ini aja lah, kalian cek-cek aja. Tapi sebelum itu, sebelum kalian sambil menunggu video baru kita, kalian bisa cek-cek nanti video-video yang ada di channel kita ya. Coba ditonton. Itu ada beberapa untuk yang ada yang bahasa Inggris, tapi eh, untuk subtitlenya udah bilingual ya. Jadi itu tuh maksudnya supaya yang dari luar juga bisa menikmati nonton video esai dari kita juga. Ya, ya itu. Makanya ya tapi maaf ya kalau misalnya bahasa Inggrisnya agak-agak cringe ya, agak agak masih ada logat Indonya tapi ya wajar lah nggak apa-apa. Kita pengen mencoba kayak seperti itu. Ya. Jadi saya dari ini apa saya Bung Gia juga ada Saya Dito. Bung Dito udah. kita kita ini dulu ya, kita undur diri dulu, kita udahan dulu. Nanti kalau misalnya ada berita baru, kita bakal bahas lagi. Oke ya? Iya. Ya, kalau gitu kita sampai sini aja. Oke ya, salam semuanya. Tetap sehat. Jangan lupa subscribe ya, like juga video kita. Ya, buat supaya kita nanti jadi monetize ya, please ya, please, please. Ya, udah itu aja sih. Mohon banget. Oke, Oh, terima kita kasih ya, itu semuanya. aja ya, kita. Yuk. Terima kasih semuanya ya yang udah ngedengerin. Oke, bye-bye semuanya. Bye.